Sahabat Alimaroh, kita tahu, tentu setiap muslim mencintai Al-Quran. Dengan Al-Quran, kita mengetahui apa yang menurut Allah terbaik untuk kehidupan kita. Selain panduan hidup, Al-Quran juga merupakan teman di kala sepi dan obat di kala sakit. Karenanya, setiap muslim sejak kecil diharuskan belajar membaca Al-Quran, memahaminya, bahkan tidak sedikit yang menghafalnya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan dua keutamaan menghafal Al-Quran yang dijelaskan oleh ulama besar Muhyiddin Yahya bin Syaraf atau yang dikenal dengan nama Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Akan disampaikan oleh Ananda Fadila Ahmad Hafid, peserta didik dari kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah, dan Ananda Ahmad Hanif Abiyu Krisna, peserta didik dari kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Teman-teman, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran telah dinobatkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis tadi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran, memahami maknanya, menelaah tafsir dari ayat-ayatnya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, menjelaskan kandungan Al-Quran itu kepada sesama, dan mengajak mereka untuk mengamalkan tuntunannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah atau yang dikenal dengan nama Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Penjelasan di atas kami nukilkan dari kitab Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada bab 1 halaman 13 sampai 14 cetakan Dar Ibnu Hazm terbitan tahun 1417 Hijriah atau 1996 Masehi. Sahabat-sahabatku sekalian, orang yang belajar Al-Quran, baik itu yang sudah mahir maupun yang bacaannya masih terbata-bata, mereka semua akan mendapatkan ganjaran yang spesial dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Dahsyat kan sahabat? Jadi tidak ada ruginya kita belajar Al-Quran. Kelak ketika kita sudah mahir membaca Al-Quran, mengimaninya, memahami maknanya, bahkan sampai mengamalkan isi kandungan yang ada di dalamnya, maka Allah akan menempatkan kita pada derajat yang begitu tinggi. Bahkan dikatakan apa? Derajat kita setara dengan para malaikat yang mulia. Adapun bila mana kita kesusahan dalam belajar Al-Quran, terbata-bata dalam membacanya, tapi kita tidak putus asa, kita terus belajar, maka Allah akan memberikan kita dua ganjaran kebaikan. Yang pertama, ganjaran kebaikan dari bacaan Al-Quran kita. Dan yang kedua adalah ganjaran kebaikan dari kesungguhan kita. Masya Allah, Allah begitu penyayang. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan cinta hambanya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi di dalam kitab sahih mereka berdua. Dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di bab pertama halaman ke-14 cetakan Dar Ibnu Hazm terbitan tahun 1417 Hijriah atau 1996 Masehi. Masya Allah, begitu mulianya ya mereka yang belajar Al-Quran. Yuk sahabat Alimaroh, mulai sekarang kita harus lebih semangat belajar Al-Quran. Dari mulai belajar membaca, menghafal, memahami isinya, sampai mengamalkannya. Sampai kemudian mendakwahkan dan mengajarkannya kembali. Semoga di akhirat kelak Allah membangkitkan kita bersama golongan para ahli Al-Quran di surga Firdaus yang mulia. Amin, amin ya mujibas sailin.